Hai guys, balik lagi di video channel Tech with Black. Dan ini adalah konten rakit PC. Ini adalah PC full set ya. Oke, jadi ini PC full set. Yang pertama, gue langsung ngasih tau aja. Yang pertama nih, kalian yang berakit sama gue, ini monitornya. Ini 16 inci ya, pokoknya masih mulus banget, mantep banget monitornya. Habis itu monitor udah. Habis itu ini deh, prosesornya gue ambil yang Athlon 3000G, ini yang tray ya guys. Oke. Buat dia pengen buat multitasking juga, buat tekan budget karena ini PC full set, jadi budgetnya agak lumayan. Karena budgetnya gue suspend ke monitor juga. Jujur aja sama ke RAM, ini RAM 2x8GB, ini 16GB ya. Anyway ya, kalian tahu lah editan Tech with Black ala kadarnya ya guys ya. Jadi tapi pelan-pelan, kalau semakin berkembang channel juga nanti pasti gue edit lebih bagus ya. Dan ya seperti inilah guys, ruangan gue ya sempit ya, maaf ya. Jadi ini RAM ini 2x8, ini Kingston. Bentar. Pokoknya ini RAM 2x8GB, kelihatan nggak? Ya. Pokoknya ini RAM 2x8, dia pengen multitasking, jadi gue ambil 16GB. Nah, untuk fan prosesor dan ini udah pakai SSD, ini 256GB teman-teman. Jadi di sini gue udah usahakan juga pakai SSD, jadi udah pakai SSD juga 256GB. Karena ini PC juga pakai APU, nggak pakai VGA eksternal, jadi gue ambil yang 500 watt. Ini dari Magix, gue rasanya juga udah cukup. Terakhir motherboard, gue ambil ini soket AM4, ini colorful ya. Oke, ini motherboardnya colorful. Jadi semua barang baru kecuali prosesor ya. Ini nggak ada yang gue bohong-bohongin, nggak ada yang gue tipu-tipu. Oke, lanjut aja kita buka dulu. Pertama motherboard, karena kita pengen langsung rakit aja juga. Ya, semuanya harus kerja smooth pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Baru ya, ini baru gue buka. Ini masih baru kondisinya. Ada CD-nya, ada kabel buat nyambung USB, ada front panelnya juga. Ini kita kalau kerja sesuatu pelan-pelan, satu-satu dulu. Kita fokus keluarin motherboardnya aja. Oke, motherboardnya kita keluarin dulu. Pokoknya yang penting kerja tuh rapi guys, jangan sampai asap rusuk, rasa rusuk ya. Oke, kita beresin dulu semua. Pokoknya ini tapi ini fan casingnya belum datang guys ya. Ini gue bikin konten yang penting gue bisa rakit dulu. Untuk urusan fan casingnya nanti bakal gue rakit lagi lah nanti ya. Buat itu fan casing buat di casingnya teman-teman. Jadi nanti casingnya udah RGB juga, mantep lah pokoknya ya. Oke, untuk budget nanti lah gue sebutin lah di akhir video gue rasa ya. Dan kalau teman-teman mau rakit PC sama gue, bisa banget langsung aja deh Instagram Tech with Black ya. Nanti konsultasi budgetnya berapa, keperluannya buat apa, nanti langsung gue rakitin. Kalau barangnya udah jadi langsung gue kirim gitu. Oke. Oke, ini motherboardnya udah gue taruh sini dulu. Motherboardnya udah ya. Nah, kita buka dulu nih. Ini masih baru. Oke. Masih baru ya teman-teman ya. Oke, ini motherboardnya masih baru, masih anget ya. Oke. Motherboardnya colorful kayak gini kurang lebih ya. Oke, sip. Kita tutup dulu ini, set. Habis itu udah kita langsung menuju ke prosesornya teman-teman, satu-satu ya. Ini prosesor, lanjut. Oke, prosesor ya. Ini kondisinya juga masih baru. Oke, ini dibuka aja segelnya. Oke, sip. Habis itu
Ini patokannya kita cari yang segitiga. Segitiga ketemu yang segitiga guys. Ya. Anyway, gue bersihin dulu bentar. Kita bersihin pakai koas juga udah cukup. Maksudnya buat prosesornya juga. Oke, kita bersihin dulu. Set. Kita lihat lambang segitiga di sini. Kita masukin begini. Pertama kita buka dulu pinnya. Nah. Kita masukin dia begini. Kita lihat lagi ya. Ini segitiga, ini ada lambang segitiga, masukin begini. Nah. Udah ini udah tancap kayak gini. Posisinya udah tertancap kayak gini. Langsung aja di kancingannya. Nah, sip. Gak bakal jatuh guys. Tuh. Ya. Oke, jadi ini posisinya udah terpasang prosesornya. Lanjut, ini kita ya. RAM-nya di sini, RAM sekarang. Untuk RAM di sini kita ambil yang 2x8 GB which is DDR4, teman-teman. Ya. Oke. Jadi untuk RAM-nya sendiri kita ambil 2x8 GB DDR4. Ya, masih baru, ini bakal kita gunting yang artinya sudah akan kita pakai gitu ya. Cuma ya garansi masih tetap. Nanti bungkusnya semua bakal gua kasih juga kok. Oke, kita buka bareng sama. Oke, sip. Nah. Ya, kita buka dulu kancing RAM-nya, jangan sampai enggak. Nah. Kita cocokkan, kita pasang. Yang pertama ini 2x8. Ini kita pasang dulu satu keping. Pasang dulu ya guys. Ini kita lihat dulu jangan sampai terbalik. Kita pasang pelan-pelan aja. Sabar. Ikutin arah lubangnya. Kita lihat dulu udah cocok belum. Pelan-pelan aja. Sabar. Nah, sip. Lihat nih, tak tuh. Kita lepas satu lagi. Ini nggak udah dipakai, beresin dulu, taruh sini dulu, pinggirin dulu. Nah, ini kita kerja rapi. Oke ya, teman-teman ya. Jadi di sini posisinya yang penting tuh ini nyala kan ya? Oke, nyala. Jadi di sini yang penting juga kalau rakit PC, kalau yang udah ahli sih tinggal satu doang sih. Cuma saran gue pelan-pelan juga gitu. Ini kita lihat dulu. Kita cari yang panjang, yang pendek gitu guys. Gitu, santai aja, santai lagi pantai. Kalau merasa nggak cocok, koden lagi nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini udah. Coba bener kan ini, coba kita putar lagi. Nih, set. Nah, sip. RAM udah terpasang. Nah, anyway, ini monitornya di sini. Kita pinggirin dulu monitornya ya, teman-teman ya. Oke guys, jadi ini sekarang udah terpasang RAM, fan prosesor, dan juga prosesornya. Jadi prosesor, pasta prosesor, RAM sudah terpasang semua guys ya. Oke. Jadi sekarang kita tinggal menunggu posisinya dia punya fan casing datang nih. Nanti baru gue bongkarin juga guys. Dan ini kemarin ya, ini gue udah pasangin semua. Ini motherboard, RAM, prosesor, fan prosesor udah gue pasang semua. Sekarang gue bakal ini ada astaga, masih ada SSD sama ini power supply ya. Oke. SSD, power supply, fan casingnya belum datang, jadi posisinya gue bongkar yang bisa gue pasang dulu, gue cicil dulu jadi posisinya. Jadi ini SSD masih baru ya. Ini gue buka dulu segala macam snapnya. Ini pakai SSD yang 256 GB teman-teman. Ya, by the way pokoknya ini PC full set sama monitor segala macam, tenang aja. Ya. Jadi untuk spesifikasi PC-nya juga gue bilang
don't expect too much karena ini sama monitor juga gitu. Harga monitor lumayan guys ya. Oke. Jadi ini gue buka dulu segelnya. Ini barang baru, yang bekas, yang tray di sini cuma prosesornya doang pure gitu. Cuma untuk spek PC ini sisanya teleponnya semuanya baru gitu. Ini gue nunggu fan casing gue aja belum datang nih ya. Ini gue buka-buka dulu aja gitu temen-temen ya. Jadi posisinya biar kalian juga tahu nih barang baru, gue gak akal-akalin gitu. Susah amat kocak. Nah oke. Ini SSD 256GB dari brand EOTA ya. Oke. Coba taruh sini dulu aja biar posisinya juga rapi. SSD udah gue bongkar. SSD udah, kita bakal coba bongkar power supply. Nah, ini power supply gue ambil dari brand Magix Predator 500 watt ya. 500 watt juga udah lebih dari cukup. Ini PC nggak pakai VGA eksternal. Satu. Yang kedua, kenapa ambil Magix? Jujur aja gue mau tekan budget. Ini full set sama monitor segala macam. Ini RAM 16GB ya, pakai Athlon 3000G. Gue pengen DDR4 which is ya 4 juta full set juga bisa gitu. Jadi budgetnya kisar 4 juta pokoknya full set. Ini udah termasuk packing kayu, install Windows, rakit PC segala macam ya guys. Sama casing PC sama fan casingnya 4, depan 3 nih. Nanti ntar ini ada depan 3, belakang 1 itu posisinya ya. Ini buat kabel colokin ke stop kontak pokoknya segala macem biar ada di Indonesia ke power supply. Power supply masih baru ya teman-teman ya. Jadi ini power supply baru, tenang aja nggak ada tipu-tipu lagi lah kali ini mau nipu. Ya power supply baru, tenang aja, awet. Power supply dengan spek PC seperti ini 500 watt juga udah cukup gitu loh. Ya ini belum pakai upgrade VGA eksternal pun paling mentok GTX 1050 Ti lo gue saranin. GTX 1050 Ti juga gue rasa ada yang nggak pakai power connector ya. Jadi aman-aman aja lah. Ya. Oke. Jadi ini gue bongkarin dulu biar rapi kerjanya enak gitu kan. Ya. Ini kita bongkar ya plastiknya segala macem. Ini sambil unboxing sambil ngerakit. Kalau kemarin kalian udah lihat proses perakitannya, ini fan prosesor, RAM, prosesor, motherboard, pasta segala macem ya. Oke. Ini power supply. Power supply ini nggak RGB. Ini pokoknya mindsetnya selama ini PC bisa nyala udah gitu loh ya. Ini gua rapi-rapin dulu gini aja, set, aman lah ya. Gue beres-beres dulu bentar. Oke, sekarang udah semua selesai ya. Ini power supply udah. Ini kabel stop kontak. Ini posisinya udah terpasang semua. Ini ada apa aja? Ada motherboard, prosesor, dan prosesor, pasta prosesor sama RAM ya. Sama SSD guys posisinya. Jadi udah tinggal kita rakit aja. Oke, ini kita rapi-rapin dulu. Ya. Sorry emang tempatnya bukan agak sempit lagi, emang sempit guys. Cuma 3 petak begini, cuma nggak apa-apa lah. Waduh. Pokoknya kerja mesti pelan-pelan rapi lah. Ya gitulah guys. Ini kita bongkar dulu, kita buka dulu pelan-pelan aja. Pokoknya kerja mesti pelan-pelan, rapi, jadi jangan sampai berasa kerusuk. Karena kalau berasa kerusuk juga
gak bagus hasilnya. Oke. Nah, jadi yang pertama-tama itu kita bongkar kaca akriliknya dulu deh. Ini akrilik masih baru posisinya, kita ambil obeng. Mana obeng? Ya, jadi ini obengnya di sini. Kita buka dulu. Ini masih baru ya teman-teman ya, bukan casing bekas. Gue beli baru, yang bekas ya. Yang tray itu cuma prosesornya doang, sisanya baru semua. Ya, itu teman-teman. Pokoknya kalau kerja pelan-pelan aja, santai gitu. Gak dikejar waktu juga kan. Yang penting tanggung jawab, barangnya sampai rumah pelanggannya aman. Gimana guys, kalian tertarik gak nih? Menurut kalian gue keren gak? Ini kerja sempit begini bisa rakit PC loh, anjay. Ya, ini posisinya baut, kita juga mesti kerja tuh pelan-pelan, rapih. Nah, ini udah cabut. Nah, udah siap-siap kita pusing deh. Pusing apa bang? Nah, kita lihat dulu nih ada kabel-kabelnya juga nih. Nah, ini kita udah OTW pusing nih, bentar lagi nih. Nah, ini buat pasang baut-bautnya. Oke, sekarang gini dulu deh. Ini posisinya, pokoknya kita pokoknya kalau kerja yang rapi lah. Ini gue bakal OTW pusing cuma nggak apa-apa. Rakit PC itu nggak segampang yang kalian pikir guys. Kalau gitu ya, ini udah masih baru, kita buka aja plastiknya. Nah, ini tandanya sudah akan kita pakai. Oke. Masih baru, masih hangat. Nice. Sudah kita buka nih, masih baru posisinya ya. Jangan bilang ayat su. Ini kerjanya mesti pelan-pelan lah pokoknya. Ya. Kita taruh sini dulu. Anyway, meja gue udah gue rapiin. Jadi sebelum gue rakit nih meja komputer gue yang di atas tuh, gue beres-beresin dulu guys posisinya. Ya gue berdirin juga nggak apa-apa lah. Nah, ini baut-baut udah sampai hilang nih. Pokoknya baut-baut udah sampai hilang. Oke, sip. Waduh. Oke, saatnya kita masuk proses rakit ya. Ini lagi nunggu fan casing guys. Fan casingnya ini belum datang nih posisinya. Nanti pas fan casingnya datang baru nanti gua rakit lagi. Bongkar bagian sini doang nih. Oke lah, yang pertama-tama kita korin dulu nih baut buat pasang ke motherboardnya, ke casing motherboardnya. Kita pokoknya kalau kerja pelan-pelan aja. Yang penting rapi lah. Ini buat pemasangan ke motherboardnya teman-teman. Jadi yang pertama-tama kalau mau yang simpel satu-satu nih kita rapi-rapiin dulu nih.
Jujur aja gue paling pusing kalau kabel-kabel begini, jujur gue sebenarnya agak males guys, pusing. Kalau udah masuk ke pemasangan ke casing itu jujur gue kadang-kadang ada pusing-pusingnya juga, kabelnya mesti rapi segala macam kan. Oke, nah udah semua sudah kita pasang ini segala macam ya. Sekarang saatnya kita untuk melakukan yang namanya pemasangan guys. Kalau gue pribadi bagian belakangnya kita lepas juga guys, jadi bagian sini ini juga kita mesti lepas. Ini namanya belakang casing supaya buat kabel manajemennya lebih rapi gitu. Ini gue pengen buatnya yang agak chill aja videonya. Gue udah capek untuk teriak-teriak IWO gitu loh. Ini casingnya pakai Infinite Cyclops ya teman-teman. Jadi ini masih casing gaming. Ntar kalau udah jadi semua, pas proses selesai rakitnya, cakep deh nanti deh. Ya, ini gue, aduh sempit banget tempatnya guys, maklum ya. Ini doain ya, biar gue mungkin mau tinggal sendiri soon gitu kan. Bisa tempat yang lebih luas, lebih layak lah daripada ini ya. Dan menurut gue ini masih kurang layak kayaknya. Nggak apa-apa lah. Oke, kita buka dulu sama-sama. Nah, pelan-pelan aja. Nah, sip, udah kebuka nih. Tuh. Bangunin lagi. Set. Nice. Udah kebuka pelan-pelan semua. Oke, udah selesai semuanya. Taruh sini lagi, rapin lagi. Yang penting kerja tuh rapi guys. Ya. Ini casing semua udah selesai, gue udah kerjain. Sekarang kita cari yang pasang paling gampang dulu. Kita pasang motherboardnya dulu. Motherboardnya kan udah gue dari ini. Ya kalian bisa bayangin sendiri lah. Ya, ini gue jujur sumpek juga sebenarnya, cuma nggak apa-apa. Ya, di sini posisinya kita akan pasang dari motherboardnya dulu teman-teman posisinya. Ya, ini biar lebih enak aja. Oke, jadi sekarang kita bakal pasang motherboardnya. Oh iya, jangan lupa front panelnya guys. Aduh, ini dulu banget gue pernah rakit PC, lupa pasang panelnya guys. Tapi bukan punya orang gitu, punya gue sendiri. Gitu guys. Sama ini ada kabel SATA, kita ambil kabel SATA buat apa? Buat SSD-nya nanti. Gitu. Ya rakit PC itu nggak sesimpel yang kalian pikir lah. Cuma kalau kalian udah terbiasa dan udah sering ya bisa lah. Kan semuanya tuh dari pengalaman juga. Nah, sip, ini udah, kita buka dulu panelnya. Ini nggak usah pakai gunting, bisa deh. Oke, sip. Panelnya kita buka, oke. Nah, ini posisinya nanti kita pasang di sini. Ya. Ini cakep lah nanti. Ya. Oke, kita pasang dulu, kita rapi-rapin dulu, kita berdiri dulu posisinya. Nah, oke. Lalu kita tinggal proses pemasangannya doang. Gua ini dulu biasa guys.
Hmm. Oke. Kita pasang. Karena dari dalam dong. Ayo. Ya. Ini agak sumpek sih, kita taruh sini dulu, rapiin sedikit-sedikit. Nice. Ini kita tidurin, namanya oke. Oke. Ya, oke, udah terpasang. Kita bakal pasang motherboardnya sekarang. Motherboard kita pasang. Posisinya jangan lupa ini dikeluarin nanti, jangan sampai enggak. Nah, kita sesuaiin dulu kabel-kabelnya, ini kita sesuaiin dulu posisinya. Jadi biar semuanya juga enak, gitu kan. Nah, bentar guys, ini kok HDMI-nya DVI-nya tertutup ya, mesti gua. Nah, mesti gua. Nah, DVI HDMI-nya. Nah, sorry ya guys ya, ini tempatnya emang sempit. Kita pasang dulu. Ya oke lah, udah tinggal pemasangan bautnya doang. Nah nih, kita masuk ke pemasangan bautnya teman-teman. Ini kabel yang penting kita rapi-rapiin dulu nih. Nah, yuk kita masuk pemasangan bautnya yuk teman-teman. Kita ambil bautnya buat masang ke motherboardnya. Mana obengnya? Obeng, ini obeng. Kita pasang dulu.
Kita putar. Nah, satu dulu. Nah, sip, satu udah. Kita baut lagi, ya. Ini tinggal nunggu fan casingnya doang guys. Jadi nanti setelah ini semua bongkar, nanti kalian bakal gua kasih lihat pemasangan fan casingnya pada saat fan casingnya nyampe gitu ya. Oke, jadi semuanya ada strukturnya, yang aja. Nah, sip. Ini kita tinggal nunggu fan casingnya datang sih. Nah, tinggal 2 lagi. Ini kita masih masang, kita rapin power supply sama pasang SSD nanti. Tinggal kita ngurusin ini apa? Fan casing nyampe, udah rakit semua nyala. Baru nanti gue install Windows-nya. Gitu. Sama gue mau nanya maunya download game apa dia. Ini full set sama monitor 16 inci teman-teman. Jadi posisinya kalau teman-teman mau rakit PC full set sama gue juga bisa banget gitu. Ya namanya kita ini kan ya berusaha gitu loh. Ya, ini posisinya tinggal nancap satu lagi. Ya, nih lihat tuh guys, posisinya udah udah tertancap guys. Tinggal satu baut lagi sebenarnya. Habis satu baut lagi, kita rapin dulu nih barang yang udah sekiranya bikin sumpek gitu. Jadi posisinya biar enak juga kerjanya. Oke. Nah, ini bautnya kebesaran, kita cari yang kecil gitu. Habis masang ini, kita fokusnya tuh konsen kita pasang ke gue dari tadi nggak pakai senter ya, baru sadar gue. Habis ini kita proses pemasangan power supply. Nah, udah selesai pemasangan motherboard, fan prosesor segala macam, RAM udah kelar ke casing ya. Jadi posisinya udah beres. Udah beres pemasangannya. Ini gue kencengin lagi dikit. Oke, udah selesai buat pemasangan dari motherboard ke casing, udah selesai ya. Jadi gue udah berani berdiriin, sip. Kalian bisa lihat. Nah, pelan-pelan namun pasti. Jadi udah kelar untuk pemasangannya juga. Sekarang kita lanjut ke part selanjutnya.
kita bakal pasang power supply sama SSD. Tapi sebelum itu gue beres-beres dulu biar posisinya kerja gue lebih rapi, lebih tenang juga. Ya, biar nggak makan tempat karena tempat gue cuma 3 petak guys. Ya, habis itu, nah, ya, ini gue rapi-rapiin dulu bentar. Ya. Udah selesai masang segala macem, kita udah selesai. Sekarang concern utama kita harus pasang power supply dulu atau SSD dulu ya. Kita coba dulu, kita cek belakangnya, dia ada buat SSD kayaknya pasti ada lah. Ya. Oke, di sini kita cek dulu buat cover belakangnya. Oke. Udah, gue pasang power supply dulu deh, yang biar nggak repot, biar nggak ribet. Nah, ya ini jangan sampai ini, aduh. Pemasangan power supply harus kita dibas juga. Ya teman-teman ya, jadi kita pasang dulu power supply. Gua ambil pasang berbanyak tiduran ya deh. Nah, kenapa ya maklum guys, ruangannya sempit, jadi sebisa mungkin gua harus bisa ngirit tempat lah. Ya, ini dikaretin, berhubung ini juga power supply, juga bukan power supply yang mahal, yang ala kadarnya. Nggak ala kadarnya juga sih guys, ini masih lumayan mahal gitu, cuma nggak istimewa lah, ya standar aja. Nah, ini kita pasang dulu nih. Ini nanti buat ke ini kabel manajemen semua gue masuk sini dulu. Set. Posisinya yang penting bagian luarnya nggak sampai berantakan. Nah, set. Aduh. Nah. Ya udah sip ya. Sekarang kita akan baut posisinya power supply tersebut gitu. Oke. Ya. Ini mana kita ambil 4 baut posisinya buat disambungin ke casingnya. Ini gue bisa aja orang ya rakit PC begini. Ya, setelah selesai semua, habis itu kita langsung rakit. Nah, oke. Ini gue rakitnya sambil ditidurin posisinya. Nanti fan casing belum dipasang lagi nih, aduh. Agak susah sih sebenarnya kalau nggak aturan pasang fan casing dulu baru ini. Cuma nanti bisa lah ya kali lah.
Ini gue coba gue tidurin begini bentar. Ini mesti ambil center, nggak bisa kalau udah gini udah. Saatnya center gue beraksi nih. Nah, ini dia. Gue mesti cek dulu. Nah. Ya benar. Kita baut. Gue pakai tangan dulu, masukin satu, ambil obeng, oh ya sama satu aja. Nah udah enak nih kalau begini. Nah udah gini enak nih guys. Masukin lagi baut satu, pakai tangan aja dulu. Nah udah gini enak nih. Nah, dan ini gue berdiriin juga gue pede nih, lihat nih, gak bakal jatuh power supply-nya nih ya. Nih tuh guys, power supply-nya udah gak bakalan jatuh. Ntar ya, tuh kelihatan ya, power supply-nya gak bakalan jatuh. Ini tinggal gue baut-baut doang. Nah, cuma masih belum rapi gitu ya. Kita baut lagi sedikit lagi. Bentar. Udah kayak gini, tinggal sedikit lagi aja. Sip, kita obeng deh. Nah, sip tuh kan. Nah, tinggal satu lagi selesai. Pemasangan power supply ke casing sudah beres. Tinggal pasang nanti sih fan prosesornya sih, fan casing sih guys. Ini fan casingnya belum nyampe gitu, jadi gue nggak bisa
belum bisa ini tuh. Nah. Sip. Posisinya power supply juga udah terpasang. Nah, teman-teman mau lihat gak? Nah, ini posisinya power supply, motherboard ini udah rapi, kerjanya enak tuh. Lihat. Ini juga posisinya ini back panelnya juga udah gue pasang, kelihatan ya. Power supply juga udah terpasang. Sekarang kita mau pasangin buat kabelnya dulu nih ya. Jadi kalau yang pertama-tama tuh, kalau yang simpel tuh HD audio, ada USB 3.0, ada ini yang paling susah nih, ini guys, ini namanya kabel panel nih, ada reset SW apa segala macem, ada USB. Ya udahlah, sekarang saatnya kita proses pemasangan dulu ya. Oke, jadi kalau gue biasanya yang paling gampang dulu aja biasanya, kalau gue jujur ini aduh ribet nih guys. Kita lihat dulu ke belakang kan tuh ya. Ini yang ini deh, 24 pin kita masukin ke sini. Sip, langsung tancap sini deh. Oke, ini juga bisa pasang dulu yang bener nih, jangan salah. Oke, yang ini udah tertancap. Habis itu kita masih harus nancap beberapa bagian-bagian penting lainnya guys. Nih, power supply udah kita pasang lagi, kayak buat prosesornya juga. Nah ini, aduh, mesti lihat ke belakang juga guys ya. Ya ini nih, nah ini nih, aduh kelihatan nggak temen-temen? Sorry ya guys ya, ini gue kalau sambil rakit mesti sambil ini pakai senter. Kalau nggak gitu takutnya kabel di mana gue coknya kemana, kan nggak lucu ya, kocak ya. Nah, kita tancap lagi. Ini dia buat yang buat prosesor. Pelan-pelan aja, pelan-pelan santuy. Nah, sebentar. Sip, pemasangan ke prosesor udah selesai kabelnya. Oke.
Habis itu sekarang kita bakal pasang-pasangin, kita lihat SSD dulu aja deh. Ini dia ada buat soket SSD-nya nggak nih? SSD mana SSD gue tadi? Ini dia. SSD. Ini buku soket SSD-nya di mana ya? Udah nanti dulu deh, SSD belum nemu gue. Oke, sekarang kita pasangin yang kabel ini dulu deh, yang udah pasti-pasti aja. Oke guys, sekarang kita bakal pasangin kabel LED-nya juga. Yang pertama ini kita cari dulu HD audio, USB. Ini ada pelan-pelan dulu aja deh. Yang gue rasa gue pengen pasangin panelnya dulu deh. Oke. Satu-satu ya. Ini gue pasang kabel yang buat ini apa tuh? Ini kabel LED, power LED segala macem. Ya teman-teman ya. Jadi ya beginilah guys. Ini lebih susah lagi tulisan buat pemasangan panelnya kecil banget. Nah, sip, direbahin dulu aja nggak apa-apa. Ada LED. Ada LED. Power LED. Terus itu ada power LED, ada power on. Mulai dari HDD LED dulu deh. HDD LED di sini. Habis itu ada power LED. Oke, ini gue udah power LED plus, power LED min, mana power LED min? Nah, ini mesti di
Tuh HD delete plus HD delete, oke. Reset sama power on. Nah, aduh, resetnya di bawah. Dan kalau pemasangan kabel panel kadang-kadang agak repot guys, emang guys. Power on nih, reset di bawah, reset RS. Nah, sip, kita tinggal pasang yang bagian powernya doang. Power mana power? Aduh. Nah, sip. Oke, sekarang kabel panelnya udah gue pasang. Yang buat panelnya, sekarang kita bakal pasang lagi selanjutnya ke arah ini guys. Ini masih ada banyak kabel banget nih. Ya, ini masih ada HD audio, USB gitu ya. Cepet lah kalau ini sih tinggal satu-satu doang. HD audio kita tinggal cari doang. Gimana HD audio? Tuh. Nah, ini enak nih. Kalau HD audio tinggal ngikutin doang. Sip. Nah, oke, HD audio udah. Sekarang kita pasang lagi. Ini kita pasang buat USB. Mana USB? Oh, itu dia tuh. USB tinggal kita pasang lagi aja guys. Nah, udah kepasang semua. Tombol reset, SD, SW segala macam udah dipasang. Panelnya udah. Sekarang kita mesti pasang USB 3.0 teman-teman. Ya, kita pasang lagi. Sorry nih guys, ini kalau rakit PC gue. Nah, tapi ini posisinya kabelnya sedikit-sedikit udah mulai. Nah, tuh, kelihatan nggak? Tuh, udah mulai terpasang semua. Aduh, berantakan ya, maaf ya. Oke guys, ini kita tinggal pasang doang lagi USB 3.0-nya. Ya, seperti inilah. Banyak proses-proses yang nggak kelihatan ya. Ya nggak kelihatan ya guys ya. Cuma ya gimana ya. Ya gue bingung gimana caranya lu orang lihat gue proses rakitnya. Ya gue ngerakitnya begini gitu. Sendiri. Ya ruangannya bener-bener fuck up juga sih bisa gue katakan sih. Cuma ya daripada nggak ada sama sekali kan.
Oke. Ini posisinya udah terpasang semua. Ini kabel panel udah, ini udah, itu udah, ini udah. Sekarang SSD guys, ini SSD sekarang. Ya, ini tinggal pemasangan SSD doang. Bentar, gue matiin dulu. Tinggal pemasangan SSD-nya doang guys. Oke, ini jadi posisinya PC-nya udah seperti ini. Ya, udah lebih better. Tinggal pemasangan SSD doang. SSD sama gua harus pasang nggak nih kabel SATA 3-nya mesti gua lepas guys. Ya, kabel SATA 3-nya gua lepas dulu. Oke. SSD kita bakal pasang SSD-nya juga teman-teman. Dia kayaknya nggak ada tempat buat taruh SSD gue rasa deh. SATA 3 kan. Kayak gue tampil dulu sini deh. Nah, sip. Kayaknya ini tempat baru SSD kayaknya. Ini SSD pakai yang 256 GB guys, SATA 3 teman-teman. Ya. Oke. Oke guys, dan ini sekarang saatnya kita ngebaut untuk SSD-nya nih. Ya, tadi gua agak sempet nyari, jujur aja gua agak nyari tempat taruh SSD di mana. Ternyata SSD-nya taruhnya di depan guys. Gua udah cari, gua udah tahu posisinya, tinggal kita baut aja. Ini sorry nih kalau agak silo terang gitu. Karena ya maklum ya guys, namanya juga channel kecil. Kalau udah punya duit MM-an mah gue udah nggak tinggal sini lagi guys. Udah cabut gue cari kebahagiaan anjay. Ini bautnya kita taruh sini dulu bentar. Kalau yang bilang rakit PC itu gampang, ya coba sendiri guys. Karena tidak semudah itu juga gitu loh. Ada hal-hal yang terkadang namanya shit happen gitu. Oke. Kita akan baut SSD-nya. Ngobeng gue mana sih? Kayak gini udah gampang. Tinggal kita baut aja.
Nah, kita baut satu sampai kencang dia. Oke, sip. Ya udah gue lepas. Nah, ini udah enak guys. Ini SSD posisinya udah kepasang SSD juga. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Cuma ini ntar nanti ada pasang satu board lagi nanti. Ya, pokoknya SSD-nya udah terpasang. Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. SSD ya udah terpasang segala macem. Kita pasang lagi satu board lagi. Posisinya biar dia lebih ini. Board yang kecil aja. Cuma kalau rasa satu juga udah cukup sih, karena ini lubangnya tiba-tiba yang satu udah sempit banget. Satu juga udah cukup guys. Yang penting ini posisinya SSD-nya udah terpasang gitu. Kencengin dulu deh. Oke sip. Asal jangan dibanting ya. Dibanting lain cerita cow. Hancur mau baut 10 juga. Ya. Oke, ini SSD udah kenceng lah. Ya. Coba nih gua pasang lagi deh. Bautnya satu lagi deh. Nah. Nih coba mana nih? Paling nggak dua lah. Biar dia bisa masuk posisinya mah. Ntar guys, nah pegel juga tangan gue. Ini posisinya gue pengennya pakai 2 baut biar posisinya SSD-nya gak melewat-lewat. Nah, oke gue kencengin sampai kenceng, nasib. SSD sudah terpasang, ini tinggal nunggu fan casing doang guys. Fan casing datang kelar ini. Nah, oke, jadi barang-barang semua udah terpasang ya. SSD udah, motherboard ke fan casing udah, ke fan ya, ke casing. SSD, motherboard, tinggal fan casingnya doang coy. Power supply juga udah ini. Tuh. Habis itu gue install Windows, installin kelar. Loh. Ini tinggal kabel Molex-nya doang tuh, lihat. Ini guys, ini ya guys, nih gue kasih tahu ya. Mana ya?
Nih sini deh, biar lu orang juga enak. Nih. Sini yuk. Gua kasih lihat nih. Jadi di sini tuh posisinya tuh power supply udah kecolok kan. Power supply udah, tuh power supply ini segala macem. Tuh. SSD, motherboard, fan, prosesor, RAM. Ini kabel apa power LED apa segala macam. Ini udah guys. Ini gue posisinya tinggal pasang fan casing gue doang. Itu cancuk, cok. Ini gue pesen posisi sama semua kan di waktu yang sama kan. Cuma posisinya ini fan casing gue belum nyampe gitu loh. Ini gue jujur aja gue kehambat. Ini gue tinggal pasang fan casing. Ini depan 3, di sini 1, 2, 3 kan. 3 di sini sama belakang sini 1. Jadi tunggu aja. Nah kalau fan casingnya udah datang, nanti bakal gue edit ya, bakal gue lanjutin lagi. Hai guys, dan ini gue lagi install Windows nih anyway. Tapi ada hal yang bikin gue kesel gitu. Fan casing yang gue tungguin dari tadi nggak nyampe guys. Ini jadi posisinya, nah masih kayak gini guys. Nanti setelah fan casingnya nyampe, baru gue pasangin. Jadi sebelum fan casingnya nyala nih, posisinya gue install Windows dulu tuh. Ya, nih install Windows nih, ada flash disknya. Jadi untuk install, jadi kalau kalian teman-teman mau install Windows pun sebenarnya kalian harus siapin Windows yang udah ada isi Windowsnya sih. Kebetulan gue adanya Windows 10 teman-teman. Dan ini pakai SSD. Keenakan, keuntungan dari memakai SSD adalah kalau install Windows tuh cepet guys. Kalau pakai hard disk tuh lama gitu. Gue udah pengalaman lah soal kayak gitu-gitulah. Ya. Oke. Habis itu ini kita tinggal bentar. Kita pakai Windows Home. Windows Home ya guys, tuh. Oke, pokoknya kita next aja dulu, next. Yang penting sih dia tuh tujuannya buat main game Dota 2, Valorant. Ini monitornya juga gimana? Monitornya mulus gak? Nah, ini monitornya kita pakai yang 16 inci teman-teman. Ya. RAM-nya 16 GB. Dia juga pengen buat multitasking dia bilang. Gitu loh. Oke, jadi di sini posisinya tinggal dia pakai doang posisinya. Jadi pokoknya dia tuh mau yang ya iyalah, pokoknya Windows gue installin, ntar gue beres-beresin lah ya. Ntar habis install Windows segala macam kelar, habis itu gue pengen installin kayak Google Chrome, mungkin sama game apa gitu. Pokoknya mungkin software driver dulu yang penting-penting sih. Ya. Ini lagi installing Windows. Ya sorry ya, ini gue cuma kemampuan cara gue ngerekam bikin konten ya kayak seperti ini dulu. Belum, gue kan karena gue masih perorangan sendiri, bukannya tim, dan ya pakainya kamera HP gitu kan. Dengan ruangan yang cuma 3 petak, 3 lantai, 1 pantai, 2 lantai, 3 lantai. Udah, ini buat tangan begini aja kan kalian lihat sendiri gak bisa gitu loh. Jadi ya perjuangan lah. Siapa tahu nanti kan gak ada yang tahu nasib orang ke depannya kan. Siapa tahu nanti gue punya tempat yang lebih layak lah. Ya, doain aja. Ya. Ini anyway ini rakitan PC full set ya. Ini ya hitungannya sih ya PC full set, nanti gue kirim pokoknya ini full set. Ini dia orang Bogor nih. Ya, kemarin gue kirim ke Jombang, Jawa Timur tuh. Lancar-lancar aja. Sekarang gue kirim ke Bogor. Nanti gue kirim ke seluruh Indonesia kok. Kalau misalkan kalian tinggal di Kalimantan pun gaspol aja, langsung DM aja. Nanti soal harga, budget, komputer ya bisa dikonsultasiin. Cuma kalau untuk ongkos kirim itu di tangan pembeli ya. Gue nggak bayar dong. Ya, oke, ongkir itu di luar kuasa gue. Oke, jangan suruh gue yang bayar. Wah, keder bro. Oke, karena jujur-jujuran aja ini gue hitungannya membantu teman-teman yang nggak ngerti komputer. Ya gue ambil untung lah, gue nggak munafik gitu ya. Cuma gue ambil untung juga nggak banyak. Dan ini juga full set kayak gini, menurut kalian ya gimana guys? Monitornya mulus banget loh ini. Gue installin Windows, pokoknya udah dirakitin, terima beres gitu. Bisa request juga, pokoknya kalau speknya mau apa, budget kalian berapa, coba nanti gue bantu gitu. Misalkan kalian punya duit 7 juta nih, pengen pakai RTX, coba nanti gue coba hitung-hitungan dulu. Kalau bisa ya udah, kalau nggak bisa ya nggak gitu ya. Tapi gue berusaha mencari alternatif lain yang
spesifikasinya, performance-nya nggak kalah jauh sama yang teman-teman pengen lah ya. Oke. Nih jadi pokoknya ntar udah ini lagi diinstal Windows-nya, atau mungkin ntar gue skip aja ya langsung ke mode yang pas udah jadi semua tuh, tinggal di kan nanti ada Internet Explorer gitu-gitu ya. Oke. Jadi pokoknya kalian ini gue skip aja buat hello guys, dan ini PC-nya udah gue install. Ini pakai AMD Athlon 3000G. Ini pakai RAM-nya 16 GB guys. Jadi ini harganya gue buka-bukaan harga 4 juta ya. Jadi ini udah termasuk monitor, termasuk PC, ini udah termasuk, pokoknya gue installin semuanya guys ya. Pakai monitor AMD Athlon 3000G, dia 22 core 4 threads, RAM-nya DDR4 gitu ya. Bentar, ini gue RAM-nya 16 GB, udah gue overclock juga ya. Jadi di sini RAM-nya 16 GB ya. Untuk kecepatan speednya kalian bisa lihat sendiri semua ya. Oke teman-teman ya, ini jadi ini spesifikasinya AMD Athlon 3000G ya. Ini monitornya 16 inci teman-teman. Jadi posisinya nih gue belum installin buat game, cuma ini kalau buat main game Athlon 3000G itu buat Valorant, Genshin Impact juga pasti jalan lah ya. Ini belum sepenuhnya gue installin guys, gue ngejar waktu karena posisinya juga gue pengen cepet juga tuh ya. Ini sebenarnya lebih cakep lagi guys nanti pas, kenapa? Karena ini fan casing 3 belum 4 di belakang, 1 nih belum nyampe guys. Jadi ini 1 belum, ini 3 di sini belum. Ini posisinya masih belum gue belum gue bongkarin nih guys gitu loh. Jadi ini posisinya tinggal pasang fan casing doang, nanti pas udah nyala cakep banget deh, seriusan ya. Jadi ini udah PC segala macem ya. Gue installin pakai prosesornya, motherboardnya, power supply pakai SSD juga teman-teman semua ya, sama monitor ya. Tuh monitornya ada lumayan sih guys. Oke guys, jadi setelah kalian ngelihat gue udah ganti baju kurang lebih 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah ini fan casing di PC-nya belum nyampe ya. Jadi posisinya ini PC udah gue installin game, udah ada install Valorant sama Dota 2. By the way ini yang gue kasih lihat FPS-nya Dota 2 aja lah ya. Untuk Dota 2 kelihatan nggak FPS-nya? Dapat kisaran 80 sampai 90 frame per second guys ya. Kelihatan nggak sih? Ya. Oke. Jadi untuk main Dota nih dapat 80-an atau 90 frame per second sesuai request-nya ya. Oke, ini udah, aduh gimana ya. Aduh guys, maaf nih guys, gue juga nggak ada tripod, nggak ada ini, nggak ada itu guys ya. Nah, jadi menurut temen-temen, aduh ini nggak kelihatan FPS-nya dong. Ya pokoknya ini juga nggak kelihatan ya. Ya begitulah guys. Nah nih. Ya. Ini dia request Dota sama Valorant. Dota Valorant udah gua install posisinya, jadi udah oke lah. Ya, coba nih ada creep jadi berapa FPS ini. Nah. Sekalian gue mau nunjukin skill perdotaan gue nih, anjay. Main pakai 1 tangan lagi, kocak. Anjay, lasit dong. Dapat di sekitaran, kalau ada creep dapat di 60 frame per second, guys. Nah, kelihatan nggak? Oke. Jadi buat main game Dota udah pasti jalan, gue jamin juga Valorant jalan gitu ya. Dota juga smooth banget, dapat di 60 frame per second. Cuma ini kalau sambil live streaming, kalian harus upgrade VGA-nya lagi sih. Ini kalau nggak pure, kalau lo orang nggak buat live streaming, cuma pure buat main game doang sih, gue pastikan 100% lancar aja. Cuma kalau lo orang yang noob sih lain cerita sih. Ya, oke. Ya, gue rasa video sampai sini dulu. Pokoknya nanti bakal gue updatein lagi. Cuma kayaknya gue nggak buat videonya lagi deh. Pokoknya paling kayak fan casingnya udah nyampe, abis itu gue jadiin foto gitu. Masalahnya
Ini aturan udah selesai semua guys. Ini tinggal dikirim doang ini. Dota udah gue install, Valorant juga udah gue install, Google Chrome udah, driver juga udah gue install gitu loh. Maksudnya ini tuh tinggal apa? Tinggal dikirim, gue packing sebentar kirim gitu loh. Sesimpel itu guys. Gitu ya. Oke, nih. Jadi ini yang dikirim adalah monitor. Oke. Dan ini kabel VGA ini kabel punya gue teman-teman. Jadi pada saat gue ngirim nanti, misalkan kalian mau beli PC sama gue monitor full set, kalian nggak dapetin kabel VGA-nya. Kabel VGA-nya beli sendiri. Kabel VGA to VGA atau HDMI to VGA nih. Ini, yang ini kalian beli sendiri nih kabel ininya, ya. Sama WiFi adapternya. Ya, cuma kalau kalian mau beli sama gue langsung sepaket bisa gitu, cuma nama budget lagi. Dan ini gue juga kasih tahu kalian cara nyalain komputernya deh, siapa tahu kalian bingung mungkin tengah-tengah ya. Ini buat pembelinya juga. Jadi ini posisi PC udah nyala sebenarnya, cuma oke lah ya. Jadi di sini, jadi untuk cara nyalainnya ini kan ada, yang pertama ini ada kabel, bentar. Nah sini kabel tinggal colok-colok doang sih sebenarnya sih, simple banget sih. Ini kabel power supply, kalian langsung colokin ke stop kontaknya, and then stop kontak nyambung ke sana gitu ya. Jadi so far it's really easy, jadi nggak ada masalah juga. Abis itu kabel power supply nyambungin stop kontak, kabel stop kontak. Nah, ini power supply. Kalau gua rasa untuk sambungin kabel keyboard mouse ke komputer, anak umur 10 tahun gue rasa bisa, karena gue dulu anak warnet, suka bawa keyboard sendiri. Itu gue usia 11 tahun, masa kalian masih buka tutorial kan. Habis itu monitor, untuk nyalain monitornya nyambungin ke PC-nya, kalian perlu, kalau ini kabel VGA to VGA ya, VGA to VGA. Jadi posisinya ini VGA, kabel VGA ini kalian nyambung ke monitor ya. Jadi posisinya kabel VGA dari komputer ini ke monitor ini. Dan untuk monitor ini juga dia ada kabel buat nyalain monitornya juga gitu ya. Yang mana bang? Ini nih. Ini kalau ini dapat, kalau ini gua kasih ya, ini sama monitornya. Cuma kalau kabel VGA to VGA-nya kalian beli sendiri gitu loh. Ya, rata-rata kalian beli komputer baru pun ada, kalian cuma dikasih monitornya doang, nggak dikasih kabel VGA to VGA-nya atau HDMI to VGA gitu-gitu ya. Jadi kalian cari sendiri, beli sendiri. Sama ini WiFi ya, WiFi adapter lah, atau WiFi receiver atau semacam itu. Posisinya kalian beli sendiri. Jadi posisinya gue cuma ngerakitin, installin Windows, installin game. Gue pastiin make sure di sini jalan. Anyway ini, ini posisinya. Sebenarnya ini lebih cantik lagi guys. Nah ini tuh, yang bikin gua kesel adalah fan casingnya belum sampai gitu loh. Posisinya ini aturan depan nih fan casing ada 3 nih, depan fan 3, belakang 1 posisinya. Emang dasar gimana ya, katanya gara-gara tanggal 10/10 kan, jadi delay gitu pengirimannya. Cuma ini semua barang sampai. Bayangin kalau prosesornya nggak sampai-sampai, atau misalkan motherboardnya. Ini gue sampai sekarang nggak ngerakit-rakit gitu loh. Untung fan casingnya doang masih belum nyampe. Ini gue masih hitungannya tinggal satu doang kalau pasang fan casing cepet gitu. Yang lama kalau nungguin motherboardnya atau prosesornya nggak nyampe, itu gue pasti naranya senewan gue. Nah ini gue masih bisa sabar gitu, karena posisinya fan casing. Cuma kasihan pembelinya juga gitu, kalau posisinya dia nungguin gara-gara ini orang satu ngirim ke rumah gue lama, gue yang nggak dapet, nggak bisa raketnya belum lengkap gitu loh. Ya cuma ini semua udah lengkap lah, kali ini tinggal di packing, kirimin ke customer dan selesai. Ya tapi gue harus terima pembayaran 50 dulu sebelum kirim posisinya ya, karena nggak mungkin gak gue kirim juga gitu. Ini ngapain di rumah gue nganggur gitu ya. Oke, so yaudah,
Ini gampang lah ya, kalian tinggal tancap-tancap doang kabel-kabelnya, set 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 set. Kabel VGA-nya set, nyambung ke monitor set, dan muncullah di layar. Kalian bisa langsung enjoy main. Oke, so yaudah, semoga bermanfaat. Bye bye.